Anda bikin konten, dia in frame ke handphone atau ke layar menggunakan hijab syar'i. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yes. Aduh. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lagi rame sekali Ustadz. Kenapa Anda duduki Ustadz Zulkarnain, hafizahullah ta'ala, teman-teman, dan juga Bang Andri? Karena memang ini ada kaitannya dengan foto yang sempat viral ini, Ustadz. Astagfirullah, Allah musta'an. Ya Allah. Jadi gini guys, saya menjawab teman-teman yang Anda harusnya klarifikasi dong. Jangan tiba-tiba main dihapus aja, ngilang apa segala macam. Oh gitu-gitu, Ustaz, rame. Kan sempat Anda naikin. Sempat terjadinya foto-foto ini di lokasi pasar. Ana pikir ya pasar kan memang tempatnya kan kumpul dan lain sebagainya. Ya pemikiran yang orang yang beramal tanpa ilmu seperti ini. Nah, Anda nggak tahu. Nah, makanya Anda foto, dan itu pun juga dari ya sponsorship dan lain sebagainya. Jadi kayak hujahnya hujah pribadi yang berpikir bahwa udah jelek lah gitu. Hujahnya hujah pribadi gitu ya. Nah, berpikir bahwa ini kan kerja. Ya teman-teman lihat sendiri lah, tahu lah. Nah, maaf nih agak lama klarifikasinya karena memang kesibukan Anda dan lain sebagainya. Udah saatnya di sini kita klarifikasi. Tapi sebelumnya Anda mohon maaf gitu kepada teman-teman yang mungkin merasa dirugikan dan lain sebagainya, atau panitia-panitia atau teman-teman kajian. Nah, jujur teman-teman, dengan ramainya foto ini naik ke permukaan, akhirnya pada saat itu satu-satunya Ustadz yang memang negur langsung ke kantor Anda, Ustadz Zulkarnain. Masya Allah, mantap. Syukuran Ustadz. Anda kaget ngubungin Renat. Der, kenapa? Di hari itu lagi viral nih foto, karena kan memang kita foto bareng-bareng sama akhwat, ikhtilat dan lain sebagainya. Ustadz Zul mau ke kantor. Anda nggak pikir panjang lebar, jangan-jangan mau makan padang kali ya? Nggak mikir ke situ. Soalnya lagi rame ini. Nah, yang mau Anda tanyakan adalah panjang sebenarnya Ustadz, bagaimana hukum kita fikih ke pasar jual beli? Ya kan, apalagi ada Bang Andri juga datang ke event, apalagi di sana kan banyak konten kreator yang ngonten terus masuklah cewek-cewek di dalamnya. Kalau menurut Anda sih mungkin selagi mungkin tutup aurat gitu ya. Takut nih. Kita dari dasar dulu deh, Sat. Fikih-fikih dalam datang ke pasar gitu, Sat. Yang mungkin kemasannya kan macam-macam ya. Namanya di Inggris-Inggris ini tetap aja pasar kalau menurut Ana. Betul. Event ini, festival ini. Betul. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau ada yang ngirim seperti itu atau mempermasalahkan, mereka mungkin orang-orang sayang sama kita juga. Perhatian. Ya, Bukan ada Ustaz banyak. ya. Karena itu bentuk dari kecintaan ya. Jadi kritikan itu kita anggap sebagai sebuah masukan lah. Ya namanya manusia nggak ada yang luput dari kesalahan juga kan. Jadi bagus juga kalau kita menjadikan itu sebagai bahan diskusi, atau mungkin kita introspeksi diri, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Baik, Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita bicara tadi masalah pasar ya. Iya, Ustaz. Ya pasar itu kan hajat dan keperluan manusia kan. Oke. Di di aturan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di tengah manusia, memang sudah seperti itu. Orang itu perlu pasar. Tempat bertransaksi, jual beli, ada hajat dan keperluan mereka berkumpul di situ. Mereka gampang untuk saling melengkapi dari keperluan-keperluan dunianya. Dan itu juga ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat itu ke pasar, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah dibuatkan pasar untuk para sahabat, tempat bertransaksi. Ya, tapi memang pasar itu ada etika dan adab-adabnya. Sebab asalnya agama kita ini masuk di dalam mengatur segala sudut dan aspek di kehidupan manusia, termasuk di dalam muamalah mereka. Ya, karena itu diantara pokok yang dijaga di dalam syariat kita ada namanya penjagaan terhadap harta. Ya, bagaimana seorang muslim itu menjaga amanah harta yang diberikan, dan bagaimana seorang muslim itu bertransaksi dengan harta. Ya, supaya harta ini bisa bermanfaat. Dengan harta ini
dia bisa berbuat baik untuk dirinya, untuk orang lain. Dengan harta itu pula dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali hukum-hukum diatur di dalam syariat terkait dengan harta. Bahkan itu salah satu dari 5 perkara darurat yang diatur dalam seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, yaitu penjagaan terhadap 5 hal. Salah satunya penjagaan terhadap harta. Karena itu syariat-syariat kalau kita bahas tentang pembahasan fikih, banyak ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, itu tujuan pensyariatan kembali untuk menjaga harta tersebut. Iya. Baik. Jadi dengan sendirinya tentunya pasar itu adalah hal yang sangat diperlukan. Ya, karena itu ada aturan-aturan, etika-etika dan adab-adabnya. Tapi kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan masalah interaksi di dalamnya, apakah harus dihijab, ya enggak boleh bercampur baur. Ya namanya harta, namanya pasar ya. Memang seperti itu. Semuanya kan orang masuk berjualan. Masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Jadi enggak mungkin lah untuk dihijab. Soalnya muncul lagi tuh Ustaz, ketika kita datang ke sebuah event, ya kan bilangnya, wah campur baur enak banget tuh ya, ikhtilat ya, ada perempuan laki-laki, wah, bermudah-mudah ente der, wah, sakit Ustaz, aneh kalau dibalesin satu persatu mah ngeliatin. Emang begitu Ustaz, bukan Anda pembenaran ya teman-teman ya, tapi memang Anda pengen tahu kalau memang ternyata mereka benar. Ya Anda terima nasihatnya, tapi kan pada saat itu Anda nggak berani langsung jawab apa segala macam, takutnya pembelaan, pembenaran. Emang campur baur itu dikatakan nih Ustaz? Nggak, itu harus dipahami kata campur baur yang dilarang itu di mana. Ya memang di kaidah syariat kita dari berbagai pendalilan itu memang diharamkan bercampur baur laki-laki dan perempuan dalam makna yang menimbulkan fitnah atau makna berduaan, makna yang syaitan bisa ikut di dalamnya. Contohnya Tapi, misalnya di dalam sebuah kamar laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ruangan bercampur baur laki-laki dan perempuan, atau dalam sebuah kelas, padahal bisa diatur dipisahkan laki-laki dan perempuan. Tapi ada tempat-tempat nggak bisa dipisahkan laki-laki dan perempuan. Misalnya di jalan. Nah mungkin lah jalan dihijab ya. Ini jalan untuk akhwat, jalan untuk ikhwan. Trotoarnya kanan dan kiri Ustaz. Mungkin trotoar sini buat laki-laki, trotoar sini buat perempuan. Enggak juga ya. Itu enggak ada di dalam ini, dan enggak ada yang berpikir ke sana. Pasar juga sama. Karena itu ada sebuah buku ya ditulis oleh ulama ahli hadits dan juga ulama fikih, namanya Ibnu Qattan Al-Fasi. Bukunya judulnya Ahkamun Nadhar. Beliau sebutkan di situ bahwa ikhtilat kalau dia terkait di jalan-jalan, di pasar-pasar, itu adalah hal yang sulit dihindari dan itu dimaafkan menurut kesepakatan ulama. Ijma nih, Masya Allah. Jadi itu hal yang dimaafkan. Karena itu sulit untuk dihindari. Dan pada hal-hal yang seperti itu, memang syariat mengizinkan pada perkara misalnya, anggaplah hal ini ya sulit dihindari ya. Ada hal yang kadang memang keperluannya mendesak. Ya misalnya di sebuah tempat, nggak ada dokter ahli di sebuah penyakit kecuali perempuan. Ya kita mau berobat nggak ada tempat kecuali perempuan. Mau kemana kita berobat? Atau sama dengan halnya yang mungkin ada seorang ibu-ibu mau melahirkan. Iya, nggak ada dokter kecuali laki-laki. Sama. Ya. Masa ente mau lahir? Ya kan? Pada hal yang seperti itu diperbolehkan. Sebab itu kita bicara agak mendalam lagi, nanti kita bicara di kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah syar'i. Jadi asalnya itu yang diharamkan itu 2 jenis. Ada hal yang diharamkan pada zatnya, ada yang diharamkan karena khawatir menjatuhkan kepada keharaman yang lebih besar di sudut lain. Itu 2 jenis ya. Haram yang pada zatnya itu memang tidak diperbolehkan kecuali di satu kondisi, di kondisi darurat saja. Misalnya makan babi misalnya haram. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada makanan lain kecuali itu, kalau dia tidak makan dia mati. Nah, ini darurat namanya. Boleh dia makan. Iya. Baik. Yang kedua ada namanya haram kepada selainnya. Jadi dia diharamkan kenapa? Bisa mengantar kepada hal yang lain. Contoh melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahram. Hukumnya apa? Hukumnya haram jelas. Ya karena dalam Al-Quran terdapat perintah menundukkan pandangan, terdapat hadits-hadits yang ancaman untuk hal tersebut.
Nah, tapi itu kenapa diharamkan melihat kepada wajah perempuan? Itu bukan pada zatnya, tapi itu bisa menjatuhkan kepada zina. Oke. Ya, makanya kalau dia di hal yang kedua ini, dia itu akan dibolehkan kalau ada keperluan. Nadhor misalnya. Ya, misalnya nadhor. Langsung Anda yang nomor 1 itu. Ta'aruf nadhor. Ya, Nggak tahu untuk maslahat yang mana lagi. ya betul. Bener gak Zat? Ya itu contohnya. Jadi itu sudut pendalilannya. Kenapa Nabi bolehkan nadhor padahal melihat ke wajah perempuan yang bukan mahram haram? Karena itu ada maslahat mau dinikahi. Ya. Jadi perlu untuk saling mengenal. Ya jadi kalau hal yang seperti ini diperbolehkan, apalagi dalam berobat, ini termasuk keselamatan jiwa juga. Oh, Ya kan? iya. Jadi itu sudut-sudut memang dibahas oleh ulama ahli fikih. Tapi kalau sebagian teman-teman kan gaya berpikirnya kan Waduh. jebret. Oh, Anda mau curhat dikit ya Ustadz Bang Andri sebelumnya hayakumullah gitu. Semoga Allah selalu jaga Ustadz Bang Andri gitu ya. Udah datang ke sini juga dan lain sebagainya. Amin. Penyerangan-penyerangan itu terjadi. Kalau untuk Anda langsung boleh judge, misal mereka tuh apakah mereka yang ikhwan yang kaku, atau mungkin ikhwan-ikhwan yang kajiannya mungkin baru-baru ngaji awal-awal. Ini Anda mau disclaimer, mohon maaf kalau memang ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, karena Anda nggak tahu lah kalimat apa lagi yang harus diringankan gitu, mungkin secara lisan. Tapi begitu Ustadz, kencang banget. Masalah kayak yang kemarin misalnya Anda datang ke event. Oke, nanti kita bahas mengenai foto ya teman-teman ya. Sabar ya. Bagaimana hukum foto ini ya. Gabung-gabung sama itu mungkin nanti Ustadz Zul juga akan berikan hukumnya dan lain sebagainya. Tapi giliran anak, guys ini datang loh, ini ada booth kita, bajunya begini. Kayak kemarin kan anak ke boothnya Fatkera. Ini ada Fatkera lagi ngeluarin produk terbaru, lagi promo nih. Ya kan? Terus mereka lihat di dalam boothnya itu ya ada umu-umu, akhwat-akhwat juga yang mungkin husnuzon saya mungkin dia mau beliin buat suaminya di rumah apa segala macam. Masuk ke video Ustadz. Terus masuk ikhwan-ikhwan kan yang istilahnya yang lebih kenceng daripada ustadz-ustadznya gitu. Oh campur baur ente. Oh campur baur ya. Langsung dalil dikeluarin. Anda bingung Ustadz. Sebenarnya gimana sih kayak begitu-begitu? Apakah memang mereka yang benar atau aneh yang salah atau gimana Ustadz? Ya jadi kalau bertanyanya mereka yang benar atau saya yang salah itu saya pikir nggak terlalu penting ya. Oke. Yang penting itu kan kita menilai amalan kita sendiri sesuai dengan apa yang disyariatkan atau tidak. Itu kan yang penting sebenarnya. Oke. Sebab kita pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudut yang pertama sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Kita selalu mengingat bahwa kita ini ada pertanggungjawaban kepada Allah. Ya kalau itu kita hadirkan dengan bagus, maka insya Allah taala itu akan menjadi baik pula. Terus yang kedua teman-teman yang biasa di komentar di alam Netizen. maya ini netizen. Ini saya pikir kebanyakannya teman-teman baru belajar ya. Sebab kalau para pelajar itu sebenarnya enggak komentar di situ. Para pelajar kan hadirnya di majelis ilmu. Bisa baca Al-Qur'an dengan bagus. Sudah baca pelajaran-pelajaran, mainnya kitab-kitab dia. Oke. Kitab-kitab itu pelajar. Udah nggak mainnya komen-komenan ya. Anda dengar kan? Anda di mana posisinya? Ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu dimaklumi aja. Mungkin teman-teman kita perlu dibimbing juga, perlu. Dan kadang semangat itu selalu ada lah orang-orang yang bersemangat ya. Dan yang seperti itu nggak bisa kita salahkan juga ya. Tapi harusnya kita arahkan bahwa semangat itu harus dengan ilmu. Karena nggak benar juga kalau kita mengingkari kemungkaran tanpa ilmu. Nah, itu kan jalannya orang-orang khawarij dari masa dahulu kan. Oh iya. Maaf ini agak Nggak apa-apa, saya malah nunggu itu. Saya nunggu dari tadi kok firqahnya nggak ada yang disebut sama Ustadz ya. Iya, saya ingin memperjelas ini bahwa orang-orang khawarij di masa dahulu itu sama dengan kaum Mu'tazilah, mereka kan punya prinsip dasar namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau orang Mu'tazilah itu artinya boleh kudeta ke pemerintah. Oh oke. Itu kan dasarnya semuanya karena kayak gitu, merasa melihat ini kemungkaran, ini kedoliman, ini begini, akhirnya boleh kudeta. Padahal dia nggak tahu itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Jadi kadang dari masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini karena tidak terukur dengan ilmu, akhirnya kita jatuh di dalam hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Oh, sifatnya apapun nih, misalnya demo apa segala macam misalnya. Iya. Oke. Termasuk dalam. Oh, oke. Jadi hubungannya dikit aja bahas mengenai, Anda juga pengen belajar mengenai tadi misalnya firqah Mu'tazilah, hubungannya dengan dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk.
dengan dia kudeta, Anda pikir yang kudeta itu golongan Khawarij aja, Ustaz? Ya, cuman penyimpangan mereka itu kan banyak kan. Oke. Jadi penyimpangan itu banyak. Di satu sudut penyimpangan kadang bertemu di situ antara Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi di sudut lain mungkin dia berbeda. Oh, oke. Berbeda di dalam hal itu. Contoh misalnya di dalam masalah menjatuhkan vonis kafir. Ya. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak muslim juga. Oke. Dia di sebuah kedudukan antara dua kedudukan. Fi manzilah baina manzilatain istilah mereka. Kalau orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Ya Allah. Nah, ini dihukum dunia. Adapun di hukum akhirat, keduanya sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Ya Allah. Nah, kayak gitu. Nah, di sudut masalah lain mungkin mereka berselisih di sudut masalah lain. Yeah. Jadi ada hal-hal yang mungkin sama di situ pemahamannya, tapi di pembahasan lain mungkin saja mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Misalnya tentang melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Nah, itu kebanyakan firqah kan atau masalah timbangan misalnya di hari kiamat. Orang kan mengakui adanya timbangan, tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan itu bukan timbangan. Tapi yang dimaksud keadilan ditegakkan katanya. Ya, kayak gitu. Tapi berbeda dengan orang-orang dari kelompok lainnya, mungkin dia tetapkan, cuman dia mengingkari di sudut pembahasan lain. Oh, misalnya kayak masalah takwil yang wajah Allah dan lain sebagainya, mungkin ada lagi tuh pembahasan bedanya, Ustaz. Itu beda lagi mereka di situ. Iya kan. Nah, oke lah. Ya mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke sana, gitu. Yang penting Anda yang ada di sana ya coba keluar, coba yang benar belajar. Ya udah tahu ya. Insya Allah mungkin semuanya di sini Ahlus Sunnah lah, insya Allah. Nah, kita balik lagi ke pembahasan. Mungkin Anda izin ke Bang Andri dulu, Ustaz. Bang Andri kan antum kan mungkin pelaku event dan event organizer. Banyak ya di ranah PR dan lain sebagainya, humas gitu. Maksudnya udah kawakan lah. Lulusan kampus negeri. Artinya gini, dari event itu sebenarnya nanti Anda mau telaah nih, apa sih kebutuhan-kebutuhannya yang nanti ketika Anda tahu, Anda coba gandeng ke Ustadz bahwa nih kalau begini kita gimana menyikapinya. Contoh misalnya ada booth-nya, penempatannya laki-laki apa segala macam. Seperti apa tuh Bang? Baik, jadi karena kita sesama ilmu orang komunikasi. Masya Allah. Iya. Jadi kami kan selain event organizer juga kami trainer ya di bidang event management ini. Dari sejak mahasiswa dulu di Fakultas Ilmu Komunikasi. Siap. Jadi event ini kan maknanya seseorang atau sebuah proses mengumpulkan, mempertemukan antara komunikator dan komunikan. Kan kita belajar di ilmu komunikasi. Betul. Maka semua proses yang mempertemukan komunikator dan komunikan itu event. Ya, maka podcast ini event, kan mempertemukan komunikator dan komunikan. Subhanallah, barakallahu fikum. Di sebuah tempat dan waktu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu event itu. Ya, di istilah kita belajar dulu di ilmu komunikasi. Nah, maka kalau kita ingin kita kaitkan dengan syariat, panitia yang mempertemukan ini yang harus membuat batasan-batasan syariat. Oh, jadi nggak asal-asal. Nggak asal. Contoh misalnya nih booth yang buat jual khimar. Misalnya. Depannya nanti booth yang buat jual pakaian laki-laki. Nyampur begitu. Iya. Jadi artinya kalau misalnya kita contoh nih nanti kita bikin festival yang ada berbagai macam jenis event di dalamnya, ada kajian seh, ada presentasi bisnis, dari si ini kita bikin panggung, ada pasarnya, kita bisa bikin batasan, aturan, jadi tetap ada bagian-bagian event itu yang kita pisah, seperti kajian ada tempat ikhwan khusus, ada tempat akhwat secara terpisah. Dan itu bisa diterapkan asal panitia ini memiliki pemahaman syar'i yang baik, kan begitu? Iya, Bang Dery, begitu ceritanya. Iya, karena nanti tetapi sisi pasar yang tadi Ustaz sebutkan, itu sisi yang tentu kita tadi sudah diberi penjelasan oleh Ustaz. Tapi hal-hal yang menyangkut kekajian, kalau misalnya ada beberapa bagian event yang bercampur, ada pasarnya, ada kajiannya, yang seperti itu bisa kita panitia sebagai seorang pelaku eventnya. Kalau mereka pelaku event ini sudah memahami, belajar. Nah, makanya bagusnya kita para pebisnis ini belajar agama. Iya, itu penting tuh. Betul. Karena pengaturan layout juga nanti akan berpengaruh ya Pak. Betul sekali. Semua malah. Jalur-jalurnya. Subhanallah.
Barakallahu fikum. Allah barik fik. Iya, mantap Begitu. toh? Iya, mantap nih. Masya Allah. Nah, akhirnya kan misalnya kita sudah membatasi Ustadz bahwa kehati-hatian tadi Bang Andri udah bilang bahwa yaudah boothnya aja mungkin penempatannya di sini, Ya, jalur itu kan misalnya. ada ilmunya tuh ya. Iya, ada pengaturannya. Pengaturannya Iya. kan pasti kan ada skillnya lah di situ. Nah, tapi kita udah kehati-hatian nih, tapi tetap aja mungkin kecolongan Ustadz. Contoh, Anda lagi konten, oke guys, gue sekarang berada di event bla 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 misalnya, festival apa segala macam. Misalnya nanti Bang Andri bikin event seperti itu. Iya. Tiba-tiba di belakang ada yang nggak sengaja lewat satu-satu kita bahas ya. Akhwat, tapi tutup aurat, Ustaz. Di sini ada 3 level yang Anda mau tanyakan. Anda bikin konten, Iya. oke guys, sekarang bla 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 di belakang atau mungkin di depan lagi mereview baju nih. Wah, ini anak agak hati-hati kalau bahas fikih nih ya. Makanya Anda pengen tahu nih. Baju lagi nge-review, oke sekarang saya lagi ada di sini bla bla bla, datang dong ke booth ini apa segala macam. Dari level yang paling atas dulu deh. Nanti kita turunin 3 nih. Yang tentunya kita bahas di sini adalah faktornya pasti mengenai lawan jenis ya, Sat. Oke, nanti kita bahasnya ntar dulu deh yang mahram dan lain sebagainya. Langsung aja ke lawan jenis. Dia in frame ke handphone atau ke layar menggunakan hijab syar'i. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yes. Aduh. Semangat. Ya itu pertama harus ditahu ya di kaidah pokok di dalam agama itu bahwa perempuan itu pada dasarnya dia di rumah, pada dasarnya itu penjagaan untuk para perempuan, yaitu tempat tinggalnya di sana untuk hijab dia. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Kata para ulama waqarna itu kata perintah. Dan asal dalam perintah adalah wajib. Ya. Oke. Jadi makanya kalau keluar itu pada hal yang dibolehkan saja, diizinkan secara syar'i. Ya, termasuk hal diizinkan, perempuan boleh keluar untuk membeli keperluannya apa yang dia perlukan. Ya kalau misalnya dia perlu makanan, dia perlu belanja ke pasar, itu diperbolehkan. Sebab itu dari hal yang tidak dilarang untuk mereka. Hanya saja memang harus ditahu bahwa ada hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Jadi perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar maka akan dibuat agung oleh syaitan. Waduh. Jadi itu fitnahnya sebenarnya. Jadi dia keluar biasa pun syaitan itu selalu membuat fitnah. Perempuan akan menjadi besar, menjadi lebih cakep. Mata cuma kelihatan mata doang, Ustaz. Iya betul. Waduh, malah jadi fitnah sih kalau mata ya juga malah ya. Astagfirullah. Jadi itu kaidah dasar yang harus kita pahami. Ya, makanya masuk di dalam hal itu bergampangan. Nah, itu kita jangan menyentuh ranah yang seperti itu bergampangan. Tapi pada dasarnya kita berusaha untuk menjaga hal-hal yang wajar, yang lumrah, nggak boleh juga kita larang. Orang ke pasar nggak boleh ke pasar. Banyak laki-laki di sana, itu kan berlebihan namanya. Iya. Misalnya perempuan pergi keluar ke rumah untuk belajar, dilarang. Itu nggak benar juga kan? Malah ke masjid juga Nabi tidak melarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Itu hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah. Jadi itu tidak dilarang, walaupun pada dasarnya mereka diperintah di rumah, tapi dalam hal ibadah, hal yang terkait dengan ilmu, hal yang ada keperluan mereka di situ diperbolehkan. Tapi kita harus tahu kaidah ini supaya jangan terlalu memperluas pintu bergampangan keluar, akses dengan perempuan dan sebagainya. Oke. Jadi kalau untuk syar'i kita niatnya nggak mau sengajain Ustadz, tapi mungkin ceweknya ya tutup aurat apa segala macam, terframe, posting, dan mungkin kalau Ana lihat itu bedanya sama kita melihat kan kondisinya seperti ini. Cuma bedanya ketika sudah masuk ke frame itu jadinya rame. Itu Ustadz, itu gimana mungkin hukumnya? Dari si konten kreatornya menjaga atau mungkin si perempuannya minggir dulu dong, gue mau ngeliput ini nih, apa gimana Ustadz? Ya, jadi kalau sudah masuk ke ranah itu kembali kepada ranah pribadi. Jadi orang yang bikin konten seperti itu dia bertanggung jawab untuk semuanya.
Kalau itu tadi kan ranah nggak bisa dihindari tadi. Oke. Tapi kalau sudah masuk di ranah pribadi, artinya kita tanggung jawab. Ya kita hanya mengambil hal yang tidak ada pelanggaran syariat. Kalau misalnya ada misalnya perempuan lewat, nggak cocok kita liput, kita matikan atau kita arahkan ke tempat lain. Atau mungkin kita bisa bilang, maaf saya lagi ada ini, kalau bisa minggir sebentar. Nah, bisa juga dengan bahasa tersebut. Nah, itu kan kembali kepada tanggung jawab kita. Ya, pada hal yang memang kaitannya dengan kita bisa menghindarinya, ya kita yang bertanggung jawab di dalam hal itu. Tapi pada hal yang tidak bisa dihindari, itu tadi kaidah yang saya telah terangkan. Itu ya. Oke, misalnya lagi Allah barik fiik, lagi ribet kan, Anda memastikan dia mungkin dari belakang, dari samping dia pakai tutup aurat, susah dihindarin Ustaz. Ya. Itu sih Ustaz. Ya mungkin kalau yang masalah itu kan live-nya sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang tersimpan kemudian di-upload itu kan bisa diedit, bisa di ini kan. Tapi yang masalah live itu yang sebenarnya kita harus lebih hati-hati. Oke. Itu yang pertama. Level yang kedua, dia jilbabnya kecekek misalnya Ustaz. Jilbab bukan syar'i, non syar'i, ketat mungkin, atau pakai jeans apa segala macam gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari luar kayak sepertinya bukan memakai hijab gitu Ustaz. Ya. Ana mau bilang telanjang tapi kan nggak enak Ustaz gitu kan. Membentuk. Iya gitu. Itu bagaimana? Itu lebih harusnya lu udah tahu jawabannya tadi ya. Itu malah harusnya diedit, dibuang ya Sat ya. Ya harusnya begitu. Cuman perempuan dari saudara-saudara kita yang berpakaian seperti itu, ya kadang kita perlu memberi masukan, nasihat. Tapi itu kan lebih mending daripada yang tidak pakai hijab sama sekali. Ini yang level 3-nya nih Stat. Lagi nge-shoot. Oke, kita udah clear ya tadi ya, level 1, level 2 turunin lagi. Nah, ini yang paling bawahnya Stat. Ya, saya sendiri kadang pada perempuan yang tidak berhijab, kadang saya melihat satu sudut, mungkin dia lebih bagus dari saya daripada lebih bagus dari saya pada sebagian hal. Misalnya saya lihat mungkin dia dari sudut amanah mungkin lebih bagus, dari sudut keikhlasan dia ada berbuat baik, atau mungkin dia lebih berbakti kepada orang tuanya daripada saya. Sudut-sudut itu kan mungkin ada kelebihan. Dia kekeliruannya kan masalah hijab saja. Jangan kita hukumi semuanya kan. Itu begitu Ustaz. Divonis secara mutlak. Anda pernah ngonten begitu juga di pasar. Ini kita kaidahnya masih membahas tentang seputar seluk-beluk pasar ya Ustaz ya. Kayak begitu juga. Nah cuma iya insya Allah Ta'ala di handphone Anda nggak masuk yang kata tadi Anda buang apa segala macam. Tapi biasanya netizen itu nasihatnya begini. Udah campur baur. Bisa jadi tuh nggak ada yang pakai hijab. Nasihatin lu, lah peran saya apa? Tiba-tiba langsung ngegas. Anda nggak pakai jilbab nih, masa begitu Ustaz? Ya jadi kalau kayak gitu harusnya pasar itu dari depannya sudah dikasih pengumuman dilarang masuk perempuan, atau perempuan yang masuk harus pakaian ini. Dan itu nggak ada seorang pebisnis yang berpikir seperti itu. Di masa Nabi juga nggak dikasih peringatan di pasar, di jalan-jalan, bisa tuh. Sebab orang sudah tahu, ya. Setiap orang itu dibekali untuk cara etika dan adab Islami diterapkan pada dirinya. Ya, hal yang terkait dengan umum itu memang ranah pemerintah memberikan aturan-aturan secara umum. Misalnya di tempat seperti ini tidak boleh begini, tempat seperti ini nggak boleh begini. Adapun kita yang bukan wewenang kita di situ, kita hanya memperbaiki diri kita. Ya. Adapun saya misalnya, saya bisa nasihatin orang, ya saya nasihatin orang lain juga. Saya beri etika-etika. Tapi kalau dia tidak terima nasihat saya, itu antara dia dengan Allah, bukan urusan saya lagi. Dan saya nggak berhak memaksa dia di dalam keadaan seperti itu. Sama misalnya kalau bikin event seperti itu ya, sudah diatur kan. Namanya juga event itu kan kayak pasar juga sebenarnya. Tapi panitianya sudah mulai mengatur boothnya misalnya untuk akhwat beda, ikhwan di sini. Sudah ada aturan, tapi orang berjalan kan namanya pasar ya, asalnya tidak dilarang orang berlalu lalang kan. Cuman dia penjagaan pribadi pada dia sendiri. Nah, itu dia lakukan. Nah, kita sebagai penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Nah, itu kan kalimat terakhir dari Ustadz itu ya, panitia. Panitianya jangan bermudah-mudah, jangan mentang-mentang ketemu hukum pasar tuh mubah misalnya, ayo santai aja kalau gitu, asal aja begini-begini nggak diperhatikan. Nah mungkin gini bisa jadi nggak Ustadz kira-kira? Kenapa stigma itu muncul? Karena bukan semenjak ya, tapi takutnya kalau semenjak tuh subjektif ya. Ada panitia-panitia yang bikin event dibarengin sama ustadz-ustadz yang ngisi kajian. Nah,
Ada dua sih sebenarnya mau Ana tanyakan lagi bagaimana hukumnya tentang ada pasar terus ada kajian di situ, mungkin agak di pinggirnya apa segala macam gitu kan. Tapi sebelumnya Ana mau tanyakannya gini Ustadz, mindset ikhwan-ikhwan atau mungkin ya penuntut ilmu dan lain sebagainya gitu kan, yang mereka kerap gencar banget nasihatin Ana pribadi atau yang lainnya gitu kan, Masya Allah barakallahu fikum. Tapi mindsetnya gara-gara di event tersebut ada ustadz yang ngisi. Nah sehingga orang berpikir bahwa ketika naiknya tuh narasi, wah campur baur lo di sana, wah lu tuh ikhtilat tuh. Jadi kita ngasih feedback dengan narasi pasar udah nggak diterima sama mereka, Ustaz. Loh ini kan pasar, misalnya gitu. Tentunya misalnya cuma bilang bahwa kan pasar bukannya kita tahu, bukannya begini misalnya. Mereka tetap nggak terima karena terframing ada ustadz yang ngisi. Jadi langsung dipukul rata bahwa ini event kajian. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya itu kan hak syah-syah aja dia. Kalau dia sendiri yang menilai seperti itu kan penilaian dia kan. Oke. Itu kan kembali ke panitia untuk teknis acaranya kayak gimana kan. Oke. Jadi di pengaturan itu sudah ada aturannya. Kalau ada misalnya tema pembicaraan di situ kan macam-macam namanya. Ada yang namanya kajian, ada yang namanya selain kajian kan begitu. Jadi itu kan berjalan lumrah sebenarnya. Sisa kita bagaimana menjalankannya. Dan itu sebenarnya juga kembali kepada event itu sendiri. Maksudnya itu apa? Nah itu penting sebenarnya. Oke. Tadi yang keempat yang saya bilang tadi, untuk meraih tujuan apa maksud tertentu tadi Ustaz. Oke. Jadi tujuannya itu apa sebenarnya? Karena kalau misalnya kita ya yang membuat kegiatan-kegiatan atau event tertentu, kita ada maksud-maksud besar di dalamnya. Yang pertama memberi manfaat kepada kaum muslimin. Yang kedua membangun perekonomian bangsa. Kita juga kerjasama membantu pemerintah. Ya jadi orang-orang yang tadinya teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, kita punya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, kajian-kajian dengan di berbagai tempatnya. Itu kan mereka ada selain daripada belajar, kita memang mengarahkan ke sana dan itu tugas utama kita. Tapi hal yang terkait dengan kehidupan dunia itu tidak bisa lepas dari mereka. Mencari nafkah, berbisnis, berusaha. Nah, kita membantu mereka untuk lebih maksimal di sana dan lebih berkah. Nah, itu kan sudut dakwah juga bagi kita. Masya Ya Allah. kan? Jadi event seperti itu sarana juga untuk mempertemukan mereka masuk ke dalam wadah yang lebih bagus. Ya, kemudian dari sudut lain, ini kan para pebisnis ini biasanya dia hanya mikir dagangannya sendiri aja kan. Bisnisnya sendiri aja. Jadi itu kan rananya cuma di ekonomi mikro aja mereka main. Nah, kita pelaku event ini kita memberikan suatu arahan yang masuk ke dalam ekonomi makro agar supaya terbangun sebuah kedaulatan ekonomi yang lebih bagus di dalam negeri kita. Masya Allah. Dan itu adalah hal yang memang perlu. Ya sebab kalau masuk di semua pasar, orang yang tidak terukur dengan ukuran syariah akan hancur negeri kita. Satu saja riba saja misalnya. Itu menghancurkan negara riba. Jadi kita memberikan kepada mereka bagaimana kiat-kiat untuk berbisnis dengan baik, nasihat-nasihat untuk para pebisnis tersebut. Selain daripada itu kita berikan juga bagaimana mereka ketemu dengan orang-orang yang baik pula. Ya. Kemudian kita berikan dari akhlak, pembawaan orang-orang yang memang berbisnis itu seharusnya apa? Bukan sekedar dia berbisnis sebenarnya, tapi dia juga mencari sebuah keberkahan di situ, ya, memberi manfaat kepada orang. Jangankan dalam hal yang seperti itu. Kadang Nabi SAW itu pernah ya di dalam sebuah riwayat, haditsnya di beberapa orang sahabat di riwayat Bukhari Muslim. Cuma di Sahih Muslim itu Nabi pernah masuk ke dalam sebuah kebun milik seorang perempuan dari Al-Ansari. Beliau nanya, ini pemilik kebun siapa? Muslim atau kafir? Kata orang di sana, ini pemiliknya Muslim. Maka Nabi berkata, mami muslimin, tidak ada seorang Muslim pun yazra'u zar'an, dia menanam sebuah tanaman, atau yagrisi garsan, atau dia menancapkan sebuah tumbuhan, kemudian makan darinya burung atau hewan, kecuali itu adalah sedekah bagi dia. Masya Allah. Itu sedekah. Jadi orang kan bisa seperti itu. Dia berbisnis, berdagang, dia juga berbuat baik sama orang. Ini harga di pasaran 10.500. Ya, saya jual 10.000 aja.
saya ingin meringankan orang di 500 itu. Saya sudah bersedekah sebenarnya. Walaupun saya nggak bilang, dari antum beli barang saya 10.000, saya sedekah 500, saya nggak ngomong. Cuman saya sudah dapat pahala dan seperti itu kan. Betul. Jadi ada hal-hal yang bisa kita berikan kepada teman-teman di sudut itu. Apalagi misalnya dalam hal yang dia misalnya bisa memberi manfaat untuk orang ya. Ya, dia lihat ini para pebisnis di sini. Wah, ini teman-temannya ini kaum muslimin, orang-orang yang juga Masya Allah sudah belajar, sudah mau baik. Ya sudah, kita bantu aja mereka di situ. Atau kalau ada kegiatan kita perbanyak barisan mereka, itu kan sudah dapat pahala juga kan. Iya. Saya salut juga, ada pernah Syekh kan, dia bilang dia kemarin itu hadir di ceramahnya Syekh Fulan. Syekh Fulan ini mungkin rekan dia, di level dia atau mungkin di bawahnya. Tapi subhanallah beliau hadir juga di situ. Kata beliau, maksud saya keluar dari rumah itu cuma satu, saya ingin memperbanyak barisan ahli sunnah saya. Nah, itu kan pahala kan. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu cakep sebenarnya. Cuman teman-teman kita itu kadang banyak yang belum berpikir ke sana. Iya, itu yang Bang Andri tadi katakan tadi. Ya, jadi event itu bukan hanya mempertemukan komunikator dan komunikan saja di sebuah tempat dan waktu, yang malah sangat menentukan tujuan dan maksud. Ketika seorang pelaku event atau event organizer niat-niatnya hanya keuntungan semata, ini kan mempengaruhi. Iya, dari harga tiketnya mana nih? Ini pengunjung baru 1.000 nih. Ayo target harus segini. Nah, maka dia kadang-kadang itu ustadz itu cuma jadi tameng. Ya, untuk mengundang fan-nya para ustadz. Nah, simpatisannya ustadz untuk memperbanyak keuntungan tenan. Udah. Rame toh? Rame. Aku suka cara Bang Andri. Iya. Loh, karena kita Masya Allah mempengaruhi itu maksud dan tujuan. Tapi gini Bang, siapa tahu memang niatnya dia memang husnuzon begitu. Kita tidak hanya kan kita tahu ilmunya. Makanya Ustadz tadi luruskan seorang pelaku event, apalagi kita sudah belajar agama yang baik, ya kan? Manfaat itu ya tidak hanya harta semata dunia. Oh ya, betul. Kehati-hatiannya di situ tuh pengusaha. Artinya berarti kalau ketika Ana bahas mengenai misalnya ada event tertentu, terus Ana ngisi jadi pemateri untuk bahas bisnis, bahas sosial media, konten apa segala macam, yang memang difokuskannya ke situ. Tapi lagi-lagi netizen tuh mengatakan bahwa ente yang dunia mulu lu bahas. Kan emang Ana kan ahlinya, bukan ahlinya, Afwan, maksudnya ntar salah lagi nih dipelintir. Ana kan memang bahasa yang Ana tahu ya dunia. Dalil bukan kapasitas Ana dong. Kan kayak begitu. Ana penuntut ilmu. Nah itu gimana Ustaz? Coba maksudnya nasihat buat Ana pribadi atau mungkin buat penonton-penonton yang masih berpikiran seperti itu. Ana memang konten untuk tadi, bener kata Ustaz Zul, memperbanyak barisan ahlus sunnah. Yang gimana caranya kita bikin konten berbisnis sesuai dengan kaidah syar'i. Kan begitu tuh, kita rame komunitas teman-teman UMKM. Nah, gimana caranya ngajak mereka dari pendapatan nih Ustaz, ngajak mereka, tapi kalau kita nggak ngasih edukasi seputar bisnis itu sendiri. Oke, guys, nanti episode ini posting di Senin, ada 3 cara buat bikin konten begini. Nanti Selasa ada 5 cara tips membangun bisnis dari nol. Nanti yang netizen tuh nanti dunia mulu dibahas. Ya kan emang Ana taunya dunia. Yang kapasitasnya juga Ana bukan. Iya kan. Oke, masa Ana ngomongnya begini. Oke guys, balik lagi bareng saya akan kasih tahu bagaimana hukum tentang Ustaz Zul ke kantor lagi ntar. Masya Allah. Gimana Ustaz? Ya jadi kalau dunia memang kita tidak terlepas dari dunia. Oke. Ya. Cuman dunia itu kita pakai kemana? Nah, kan itu kan. Iya. Gak ada masalah ngomong itu dunia gak apa-apa. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah bisnis kan dunia kan. Event itu dunia juga. Iya. Ya, cuman kan kita di belakangnya ada keperluan akhirat itu yang kita cari sebenarnya. Oke. Yang kita cari. Keperluan akhirat itu yang penting sebenarnya. Jadi pada hal yang terkait dengan dunia, misalnya ada bisnis di situ, ada pertemuan mereka saling menghasilkan, saling untung, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita ajarin mereka muamalah dengan baik dan benar, tidak ada riba di dalamnya, tidak ada kezaliman, tidak ada hal yang diharamkan, nah itu kan luar biasa, pintu ketaatan besar sekali. Masya Allah. Ya, bukan untuk hubungan kita dengan Allah saja, tapi hubungan kita dengan manusia juga. Karena salah satu sebab kehancuran negeri itu apabila banyak dosa dan maksiat, tersebar zina dan riba di negeri itu. Waduh. Ya makanya kita kan
Artinya kalau kita memberi solusi yang baik, akan berkurang keburukan, berkurang kejelekan, berkurang riba, berkurang dosa. Dengan sendirinya akan menjadi aman negeri itu. Itu kan harus dipikir juga kan. Itu arah ke ekonomi makro tadi yang saya cerita sebenarnya. Sebab pebisnis itu dia tidak mikir situ. Tapi kalau misalnya kita sebagai pegiat dakwah kemudian bikin event tertentu terkait dengan hal itu, kita mikirnya ke situ untuk hal-hal bagaimana teman-teman ini mereka bukan sekedar berbisnis pada dirinya saja, tapi dari hasil bisnisnya itu bertemu dengan bisnis orang lain, membentuk sebuah kekuatan untuk kebaikan bersama. Iya. Masya Allah tuh. Masya Allah. Bisa tuh Bang. Iya. Jadi kita diajarin Ustaz Zul, ya, guru kita ini fikih nikmat. Ya. Jadi nikmat dunia ini dia hanya boleh dijadikan wasilah, tidak boleh dijadikan tujuan. Ya, jadi nikmat waktu, nikmat sehat, ya nggak, nikmat aman, anak, istri, ya semuanya subhanallah. Untuk nikmat tujuan kita, nikmat akhirat. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Barakallahu fikum. Ya tadi Ustaz jelaskan. Nah, hari ini kenapa hancur ini diputar? Ya. Malah kebalikannya, nikmat akhirat jadi wasilah, nikmat dunia jadi tujuan. Subhanallah. Lebih jelasnya tanyakan lagi. Iya, itu kan luar biasa. Pemahaman fikih nikmat ini yang membuat ya saudara-saudara kita seperti ini jatuhnya. Termasuk para pelaku event organizer. Nah itu dia. Nanti Anda pengen nanya lebih detail mengenai kenapa sih Bang Andre ini gak bikin satu event yang memang yang betul-betul luar biasa nanti ya Bang ya. Ini Anda penasaran nih. Mancing ini. Bener dong. Udah ada Ustadz Zul. Siap. Bener nggak? Harusnya kan antum bisa kasih solusi kepada kami agar nanti begitu Anda datang ke event nggak terjadi lagi seperti ini. Nah, sebenarnya ini bukan lagi bahas mengenai penyelenggaranya, tapi kebahas kepada Anda pribadinya, Ustadz. Iya kan? Jadi penyelenggara juga nggak ada, dia nggak. Kalau dia sudah ingatkan dari awal sebagai aturan, terjadi hal yang seperti ini, itu kan bukan masalah sama mereka. Nah, sama kalau misalnya kita sudah berikan boothnya, ada toko-tokonya, ada yang jualan di situ sudah diberi aturan, ternyata dia jual di bawah meja misalnya suatu hal yang diharamkan, nah itu kan urusan dia dengan Allah. Nah jadi bukan penyelenggaranya dibilang bahwa ini penyelenggaranya haram nih, ada Anda lihat transaksi terjadinya di bawah bla 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 itu, jadi nggak ke situ ya Ustaz ya. Oke. Yang mau kita bahas ini bukan penyelenggara yang ada di event ini. Ini viral banget. Seperti yang tadi Anda singgung di detik-detik awal. Ternyata sekarang Anda mau bahasnya di belakang-belakang. Yang teman-teman tungguin nih. Oke lah, siap. Anda mohon nasihatnya Ustaz. Anda pikir ini sempat viral fotonya, kita foto bareng-bareng sama teman-teman. Dan ini gini Ustaz. Dikit Anda mau pembelaan tapi Anda tahu Anda salah. Anda berpikir ini tuh kan ada suami-suaminya. Yang di depan foto ini adalah istrinya, di antara yang ada suami-suami yang di belakangnya itu suaminya. Teman Ana, istrinya ini dan lain sebagainya. Nah kami berpikir bahwa oh ya sudah kita foto dan itu ada jarak Ustaz. Anda mau disclaimer ini Anda bukan pembenaran dan pembelaan Ustaz. Walaupun sedikit iya misalnya. Astagfirullah. Tapi ada jarak Ustaz. Nah itu kan sebenarnya kelihatannya dari depan tuh nempel. Tapi sebenarnya jaraknya berapa? 2 cm kan ya? Enggak sih, enggak juga ya. Munduran dikit lagi gitu. Dan ini udah ada mahramnya Ustadz. Dan kami mengira bahwa ya Anda mikirnya ini apa bedanya sama travel-travel umroh yang membentangkan spanduk dengan foto bareng-bareng Ustadz. Wah jadi kemana-mana nih. Rame sekali podcast ini. Rame sekali. Kan itu udah tujuannya umroh. Tapi apakah karena memang tujuan ibadah boleh Ustadz? Giliran tujuan dunia masa nggak boleh apa gimana Ustadz? Silakan nasihatin Ana siapa Ustadz? Mau marah-marah juga nggak apa-apa Ustadz. Ana pengen tahu aja karena Ana awam Ustadz. Ya tadi kan saya sudah sebut hadits ya terkait dengan masalah perempuan. Jadi perempuan itu selalu masalah kalau ditampilkan gitu. Iya sih. Sebab setan itu selalu memperbesar. Ya pada hal-hal yang seperti itu. Jadi harus diketahui bahwa sebab kehancuran Bani Israel itu asalnya pada perempuan. Itu asalnya pada tampilan juga. Jadi ada keadaan sebagian perempuan dia pendek, dia pakai sepatu agak tinggi supaya terlihat tinggi. Itu kan fitnah, mulai akhirnya terfitnah laki-laki dengan berbagai bentuk fitnah yang merupakan sebab kehancuran Bani Israel. Dan itu fitnah juga diingatkan oleh Nabi SAW terhadap umat ini. Jangan sampai terjadi juga di tengah kita umat Islam. Jadi itu kan hal-hal yang harusnya kita indahkan ya.
Kemudian sudut yang kedua, syaitan itu kerjanya cuma dua saja. Apa itu Ustaz? Dia akan membawa orang ke sudut ekstrim atau membawa orang ke sudut menyepelekan. Yang penting tidak di tengah. Sudut mana saja yang dia berhasil, nggak ada masalah bagi syaitan. Yang penting dia berhasil membuat orang melenceng dari jalan tengah. Nah, jalan tengah itu ada sudut ekstrim atau sudut menyepelekan. Kan orang kan kalau disebut ekstrim kan cepat ya, ekstrim, radikal. Tapi sudut menyepelekan itu nggak kalah bahayanya. Oh iya. Ya. Karena itu syaitan itu menjerumuskan manusia itu kadang bertahap. Ya kalau dia ahli ibadah, seorang alim, nggak mungkin langsung kamu pergi buat kesyirikan sana. Ya nggak mungkin lah dia. Masuknya dari kan? situ mah ditepis langsung tuh. Ya kan? Tapi dia ada tahapan-tahapan. Karena itu sebagian ulama itu sebut ada tahapan-tahapan. Syaitan itu mengajak kepada dosa. Misalnya dia mulai dari hal yang mubah dulu. Perkara yang dibolehkan. Tapi dia akhirnya berlebihan pada yang mubah. Akhirnya masuk ke dalam makruh sudah. Oh, bermudah-mudah dalam hal yang mubah. Akhirnya masuk dalam makruh. Sudah masuk ke dalam hal yang makruh, terbiasa makruh. Akhirnya masuk dalam hal yang diharamkan. Kalau yang ini hukumnya yang secara nas yang mana Ustaz? Gak apa-apa, saat ini kan pelajaran buat anak. Apakah ini halal? Oh tentu tidak. Apakah ini mubah Ustaz? Apakah ini makruh Ustaz? Ya jadi dari sudut foto-foto ini kejadian bisa dinilai dari apa yang saya terangkan tadi ya. Dari sudut hukum perempuan itu sendiri. Kemudian kalau dibahas lagi dari sudut lain, misalnya tampilan atau gaya-gaya yang dipakai, itu kan mirip menyerupakan gaya-gaya orang-orang tertentu yang sudah dimaklumi. Dan kita itu tidak boleh menyerupai hal yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu dia akan termasuk dari mereka. Jadi itu kalau biasanya berasal dari orang-orang yang tidak kenal agama misalnya, kemudian gaya-gaya itu dipakai oleh orang yang belajar agama, nah, itu kan akan menjadi masalah juga. Apalagi udah akhwat, kayaknya begitu, makin jadinya kan ekspresif, jadinya memancing fitnah dan lain sebagainya. Bapak-bapak gaya gini boleh dong Ustaz? Jempol boleh dong. Kalau tadi kan mungkin permasalahannya ya ini udah kita sensor ya, kita akuin, kami akuin bahwa akhwat-akhwat di situ memang ada yang begini, ada yang begini gitu. Nah jadinya kan memperelok itu sehingga kalau anda sensor tetap nggak boleh juga Ustaz. Pas tayang ini kan sensornya kan hasil dari penemuan. Ya jadi itu dari sudut memang dari sudut orangnya sendiri ya. Tapi kalau dari sudut misalnya laki-laki dan perempuan, apakah boleh bersama dalam suatu tempat? Nah itu kan saya sudah bahas tadi terkait dengan pasar, ya kan? Kalau terkait misalnya dengan suatu ruangan ada mahramnya masing-masing untuk sebuah keperluan misalnya, itu kan boleh juga, nggak ada masalah. Tapi adanya gaya-gaya memancing fitnah dan seterusnya itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi sudut fitnah itu yang hendaknya kita menghindari di dalamnya. Allah barik. Bang Neri, Ustadz selalu mengajarkan kepada kami yaitu soal pintu kebaikan dan pintu kejelekan. Ya. Jadi kalau ada benih-benih yang bisa membuka pintu kejelekan, walaupun itu boleh, layaknya bagusnya kita hindari. Kira-kira makasih gitu. Ustadz. Masya makasih Allah. Bang Henry. Saya terima nasihatnya. Makasih. Besok ya tolong Aldan ya di arrange jangan kayak gitu lagi. Anda ada kan di sini kan? Saya lihat. Coba sensornya dibuka kan Anda ada juga. Kenapa Anda nggak nasihatin kalau tahu? Tapi kok kenapa yang disorotin saya yang di DM Ustadz? Bah itu resiko bintang utama. Bintang kejora. Iya benar sih. Aduh, udah bajunya beda sendiri lagi, anaknya juga makin mencolok. Ya terima kasih Ustadz. Syukron. Barakallahu fiik, jazakallahu khair udah ngingetin anak kayak terkait seperti ini. Tapi alangkah baiknya mungkin dengan memperbaiki kedepannya anak pengen bukan istilahnya apa ya, wah ini anak pengen buktikan gitu, enggak. Tapi alangkah kalau memang ternyata ada event Islamik yang memang Anda pengen hadir di sana, teman-teman pengen support sebagai rasa mungkin permohonan maaf. Oke lah, kami ingin sekali nih mengobati ini dengan kesalahan yang kemarin sempat terjadi, tapi dengan pembuktian bahwa sekarang insya Allah kamu udah nggak begitu kok. Masya Allah.
tentunya dengan disupport sama antum Bang Andri memang sebagai pelaksana. Siap. Apakah Anda sudah mempersiapkan ini? Masya Allah. Kasih solusi kepada kami, angkat kami itu datang ke sebuah event yang betul-betul syar'i insyaallah gitu. Masya Allah. Malah dengan adanya kejadian ini tuh, kalau ya kita memperbaiki diri ya dan menjadi sebab banyak orang terperbaiki, itu bisa mengalir pahalanya kepada Bang Dery. Itu sama Ustaz. Betul tidak? Iya, Subhanallah. Karena kami adalah event setelahnya. Ya, yang mengambil ibroh pelajaran. Ya. Oke. Bagaimana mempersiapkan event-event yang lebih baik kan begitu kan? Iya. Subhanallah. Maka kami tentu bersama Ustadz punya lembaga bernama Isalam. Oh iya, yang di Solo Ustaz. Ya. Isalam Solo ya, benar? Iya, di Jakarta. Jakarta ada juga ya? Iya. Karena lupa. Ya Ustadz kan sudah berada di Jakarta. Oh iya. Subhanallah. Ya kantor pusatnya di Makassar. Lo yang kemarin yang di Solo itu? Ada di Solo cabangnya. Ada Solo juga. Banyak Jakarta, Bandung. Terpercaya nih eventnya dan ininya nih perusahaannya nih, Masya Allah nih. Ya. Oke, itu. Dan ada lembaga ya, maksudnya Pusdinas ya, yang dinaungi oleh Isalam. Ini kita istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman juga di Bandung untuk melaksanakan acara ISFest ini, Islamic Festival. Kayak apa tuh Bang kira-kira Bang? Masya Allah. Makanya kita ingin melakukan sebuah, kalau bahasa marketing itu ada diferensiasi. Oke. Makanya ada sebuah alternatif. Ya, bahwa gurunda kita tadi Ustaz Zulkarnain sudah memberikan ya batasan-batasan kan, bentuk-bentuk yang kita bisa jadi sebuah miniatur event yang bagus. Ya. Berarti langsung penasihatnya Ustaz Zul sendiri untuk bikin event yang memang tadi pembina utama. Masya Allah. Insya Allah nggak terjadi lagi foto-foto. Ya, kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Foto-foto itu kan oknum pribadi. Iya, itu kan oknum pribadi, nggak ada urusan sama penyelenggara. Yang viral kemarin. Itu memang bukan salahnya penyelenggara, gitu ya. Ditambah lagi ini anak akui, Ustaz. Satu, bukan salahnya penyelenggara, itu oknum masing-masing. Yang kedua, ini acaranya udah bubar. Kami foto-foto, udah lagi dirakit, bootnya diturunin, lebih fatal lagi dan jujur guys, aneh nggak ngelak, Anda salah. Apalagi Ustadz Zul juga sudah langsung datang pas viral kan H+1, Ustadz langsung ke kantor nasihatin Ana, Renat dan teman-teman kasih solusi. Ana akuin, Ana minta maaf gitu. Maksudnya Ana istighfar, bertobat sama Allah gitu agar semoga Allah ampuni kayak begitu-begitu. Masya Allah. Makanya Ana tahu Ana khilaf dan lain sebagainya, mungkin di situ tidak berhujah dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah dengan gampang foto-foto yuk gitu kan. Ini kita kan habis kolaborasi bareng nih, bisnis dan lain sebagainya. Makasih ya. Gitu. Ya tapi ternyata ya Ana tergelincirnya juga Ana manusia biasa gitu ya Ustadz. Jadi artinya Ana udah klarifikasi bahwa kami salah apa segala macam. Nah makanya di sini Ana pengen tahu lagi kira-kira isi dari eventnya apa aja. Baik, jadi Islamic Festival yang diorganize oleh Pusdinas Isalam ini, di bawah binaan Ustaz Zulkarnain ini, tentu kita istilahnya merakit berbagai event yang ada di dalamnya. Ya, tentu dengan lebih baik. Ya, dengan memperhatikan apa yang menjadi pembicaraan utama kita pada podcast solusi pada hari ini. Jadi tentu kita akan perhatikan ya, seorang event organizer itu ya tentu menjadi faktor penentu. Ya, bagaimana ya meminimalisir kan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Ya. Maka tentu ya sebuah event organizer itu perlu membuat aturan-aturan. Ya, subhanallah dalam hal tersebut kan. Ya, sehingga bisa kita cegah. Ya, kalau misalnya soal berpakaian, ya kan boleh, ya, misalnya sudah sangat membahayakan atau mudorot, ya nggak, Masya Allah. Nah, dan yang semisalnya aturan pada tenan bootnya, apa yang dia jual, betul, subhanallah, barakallahu fikum. Ya itulah gunanya seorang event organizer itu perlu untuk belajar agama. Ya, selain belajar tauhid akidah, ya perlu juga memahami fikih muamalah kan, karena ini bisnis. Subhanallah. Ya, khawatirnya nanti yang dijual ternyata kita kebobolan tenannya misalnya jual-jual barang-barang yang diharamkan misalnya. Iya dong, subhanallah. Begitu ceritanya. Dan kita pun ingin menjadi teladan bagi kaum muslimin, komunitas ya dari Islamic Festival ini. Ya, sehingga ketika banyak kaum muslimin hadir di acara Islamic Festival ini, mereka bisa mengambil teladan. Oh begini ya. Ya, subhanallah, bisnis-bisnis yang syar'i, ya, adab dan akhlak ketika bermuamalah.
Ya, begitu juga ilmu yang diajarkan oleh pemateri kita, terutama gurunda kita ini Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala. Begitu Bang Dery. Makanya antum harus hadir, bahkan wajib hadir. Iya dong. Siap. Siap. Nah, artinya dari event ini tuh apa aja? Misalnya gini, ini kan betul membantu para UMKM Muslim ya. Betul. Wah, tuh visi misinya Anda suka banget tuh. Nah. Ini kan membantu yang tadinya misalnya kena pandemi kemarin produk-produk kebanyakan dead stock. Ya. Akhirnya dikasih wadah sama teman-teman Islamic Festival ini sehingga mereka ada peluang untuk menjual barang-barangnya. Betul. Apalagi ada satu wadah event, orang pasti kan narik traffic buat datang ke sana. Iya kan? Betul. Nah, itu udah total berapa booth, Bang? Memang kita karena tempatnya kan ada pemilihan tempat kan mempengaruhi sebuah event. Ya. Karena maksud tujuan kita itu sebenarnya untuk membuat komunitas. Ya. Biar keluarga Muslim lebih mengenal, Masya Allah, bisnis-bisnis yang terkait dengan diri-diri mereka. Ya, family gathering. Makanya kita bukan pilih di subhanallah misalnya stadion olahraga atau yang semisalnya sebagai awalan ini. Nah, kita pilih Rumah Sarwono. Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Jangan lupa tanggalnya 2 Oktober. 2 Oktober. Hari Ahad 2022. Dari pagi sampai malam. Ini enak nih. Kita udah tahu adab-adabnya. Tadi udah Ustaz Zul kan ngasih tahu hukum-hukum fikih-fikih pasar gitu ya. Ketika kita ke pasar seperti apa, pelaku-pelaku konten juga. Mungkin kan pebisnis yang ada di sana kan ketika buka booth kan juga tadi Ustadz udah ngajarin kita juga mengenai fikih-fikih yang ada di pasar seperti apa sih. Jadi kita tahu batasannya. Betul. Jangan-jangan nanti begitu udah berdiri tuh boothnya, pelaku kontennya, oke guys, saya nih di order nih udah bisa di sini. Taunya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam frame satu ataupun yang datang tadi jadi udah tahu enak juga ya udah dapat ilmunya. Nah, tinggal datang ke Islamic Festival. Masya Allah, Islamic Festival. Oh ini Rumah Sarwono Pasar Minggu. Ya. Oke, kita lihat rundown-nya ya. Siap, Bang ya. Siap. Ini ada apa aja isinya, festivalnya, selengkap apa sih? Oh ini. Oh ada yang pertama ini kita bahas ya. Selain tenan dulu kita bahas acara-acara yang mungkin inti di antara yang para inti gitu ya. Iya. Kajian Islam ilmiah jam 10 sampai 11.30 bareng sama Syekh Abdurrahman Muhammad. Ini tadi. Ajib. Ya, Masya Allah. Boleh ini. Ya. Jadi satu judul khusus podcast Kasih Solusi. Wah, boleh. Sedikit Ustaz dijelasin. Ya, Masya Allah. Mungkin minta tolong Ustaz. Nih, ini Syekh ini kan pemilik sanad Qiraah Asy'ariyah Yaman. Ya. Temanya beriman dan beramal dalam kebersamaan. Nah, itu satu-satu. Berarti beliau ini nanti akan temanya seperti apa bocorannya Ustaz? Ya, temanya sesuai dengan beriman dan beramal dalam kebersamaan. Nah, apa kalau kira-kira dipecah isinya, Zat? Jadi kita kan hidupnya memang untuk dua hal ini kan, beriman dan beramal. Cuman bagaimana kita merangkai dalam keimanan dan amalan itu kita tetap bersama. Iya. Kebersamaan dalam segala hal. Ya, dalam berkeyakinan, dalam berilmu, beramal, berbisnis, berinteraksi, ya akan diberikan adab-adab dan etika di dalam hal itu oleh Syekh kita nanti. Masya Allah. Dan beliau juga ini punya histori bagus ya dalam belajar, sebab dari kecilnya memang beliau sudah penuntut ilmu benar gitu dari kecil. Jadi hafal Quran itu dari kecil, belajar ilmu-ilmu dengan berbagai cabangnya itu dari kecil dia sudah belajar. Ajib. Karena beliau tadinya tinggal di pondok pesantren Darul Hadith di Ma'bar di Yaman. Dan setelah masa lewat SMA gitu, beliau ngambil S1 di Yaman, kemudian ngambil S1, S2 di bidangnya itu di Sudan. Sampai S3. Profil beliau Masya Allah. Nggak kaleng-kaleng nih. Dari kecil beliau udah hafal Quran. Kaleng-kaleng. Tolong Ustadz jangan tanya ya, Dery umurnya berapa, sekarang udah hafal berapa juz ya? Anda udah tolong banget jangan ditanya Ustadz. Kalaupun ditanya nanti tolong diedit. Kaleng-kaleng. Iya, Masya Allah nih beliau. Selanjutnya berarti ada talk show juga. Jam 1-nya pada zuhurnya bersama Ustadz kita nih, Ustadz Zul. Ustadz Zulkarnain Sunusi, Masya Allah. Temanya membangun Muslim bisnis yang kokoh. Ini yang Anda cari. Ini. Masya Allah. Jadi Islam itu ada dua garis utama dari tujuan pokok berdirinya Islam. Yang pertama adalah keamanan berpikir, yang kedua membangun kedaulatan negeri, membangun kedaulatan ekonomi negeri. Itu dua arah kita.
Oke. Jadi di keamanan berpikir itu kita ada pendidikan, ada pelatihan, berbagai hal yang dengannya seorang itu bisa hidup dengan keislaman yang sebenarnya, dengan keislaman yang wasatiyah, moderat, aman di dalam berpikirnya, selalu berbaik sangka di dalam negerinya, berharap yang bagus, bukan radikal dan seterusnya. Terus yang kedua, kita juga ada fokus untuk membangun kedaulatan ekonomi kita di dalam negeri kita ini. Nah, itulah arah ekonomi makro yang memang kita masuk di situ. Makanya mungkin teman-teman para pebisnis itu dia nggak berpikir kecuali di ranah mereka saja pada tahap ekonomi mikro ya. Tapi kita yang berpikir ke sana, kita buatkan event, kita buatkan kegiatan-kegiatan ya mungkin sama seperti yang antum lakukan ya, antum kasih solusi di apa saja mereka miliki, tapi antum kan bukan pelaku bisnis langsung kan. Kami juga membantu untuk itu. Ada hal yang kami lakukan, kedaulatan ekonomi. Ekonomi makro. Ekonomi makro sehingga negeri kita ini kan, Masya Allah. Ini kan insya Allah dari situ kan kalau tumbuh berkembang wawasannya luas. Yang tadi yang kita dengar sama-sama Bang, nikmat aman, tentram dalam bernegara. Masya Allah. Iya kan, jadinya apalagi kalau negara udah maju, istilahnya pelan-pelan tuh berkurangnya angka pengangguran. Barakallahu fikum. Itu kan tujuannya dari Ustadz Zul kan. Makanya Ustadz itu harus seperti ini visinya. Masya Allah, membantu program pemerintah. Ajib. Betul-betul memberi manfaat sebesar-besarnya buat bangsa dan negara kita. Itu sesuai dengan tema beliau kan tadi ya Bang ya, membangun muslim bisnis yang kokoh gitu. Sehingga kalau memang seperti itu kan kemiskinan pelan-pelan berkurang, maju, aman kita bernegara. Masya Allah. Masya Allah. Lanjutnya apa lagi Bang? Kira-kira di sini Bang. Jadi setelah asar, teman-teman yang di Tenan itu mereka akan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Keren, dikasih wadah. Iya dong, subhanallah. Karena kan itu juga daya tarik. Dan tentu tidak hanya yang hal-hal yang sifatnya bisnis, kan ada lembaga pendidikan, lembaga dakwah, Dan karena Ustaz Zul tadi sudah menjelaskan bahwa kita bukan artinya mutlak profit keuntungan. Malah ada tenan-tenan itu yang Islam Ustaz Zul bantu. Masya Allah. Ya enggak? Kan saudara-saudara kita ini dari sebagian lembaga dakwah dan pendidikan tidak semuanya yang memiliki kemampuan. Kita tahu ya Bang Dery ya, sebagian lembaga dakwah dan pendidikan mereka kadang-kadang gratis malah bersusah payah untuk mendapatkan subhanallah membantu santri-santri. Itu kita pun wadahi mereka sebagai bukti kita itu bukan seperti event yang lain yang pure, hanya pikirannya itu dunia semata, uang semata, Ini dong nih. Iya, sampai tadi saya bilang tadi, malah pematerinya pun diundang, sebenarnya alasannya untuk memperbanyak jumlah peserta, pengunjung. Iya, maka si pemateri bicara luar biasa, bicara kemana bisnis tetap berjalan. Nah ini kan yang jadi masalah itu kan dalam event-event seperti festival itu. Akhirnya di situ malah banyak kajian, malah ilmu Al-Quran disampaikan, hadis disampaikan, tapi tidak didengar. Cuma gunanya cuma menarik para peserta, biar bisnis lancar, dagangan di Tenan lancar, tiket laku. Kalau semuanya urusan yang seperti itu, bagaimana kedaulatan ekonomi kita membantu umat, dan semuanya kan tidak hanya orang-orang yang kaya, tapi kita ingat juga ada hak-hak sebagian dari kaum muslimin yang tadi itu pun diwadahi. Ini bukti bahwa kami Islamic Festival ini Masya Allah seperti yang guru kita sampaikan tadi, bukan hanya urusan dunia semata yang menjadi tujuan kami, tapi ada yang kata Ustaz Zul tadi, keamanan berpikir kita harapkan dan kedaulatan ekonomi. Jangan lupa itu rumus. Mantap. Wah, begini mah pemerintah kita demen banget nih. Dibantu kan jadinya kan. Betul. Masya Allah. Oke, di bawah lagi ada launching buku. Buku Tegar di Atas Sunnah, kiat-kiat keselamatan di dunia dan akhirat. Ajib. Gratis loh. Iya, betul. Betul. Gratis itu buku-buku lain selain buku itu. Itu juga gratis. Jadi ada yang buku-buku lain, ada ini. Kenapa nggak dikasih angka Ustaz? Ini ilmu loh Ustaz. Nah ini kadang gini nih, ini konotasinya gini Ustaz. Maaf teman-teman semua ya. Bukan karena memang ada Ustaz Zul di depan sini. Artinya kok banyak. Ya ini nasihat buat anak pribadi lah. Giliran ada workshop bisnis,
itu rela untuk ngeluarin harga sekian apa segala macam, buku-buku bisnis apa segala macam. Anda bilang bahwa iya, Anda juga jualan istilahnya, kelas, workshop, iya paham. Coba maksud Anda tuh gini, jangan cuma kami dong yang rela Anda beli. Oke lah, anggaplah misalnya bukan Anda, mungkin teman-teman yang lainnya jualan metode modul bisnis apa segala macam. Tapi kan ada ilmu yang sebenarnya lebih tinggi, ilmu syariat. Tapi giliran buku, udah ngurusinnya buku-buku agama, minatnya tuh rendah. Gimana tuh Sat ya? Soalnya stigmanya gini, masa sih giliran ngajar agama dikasih tarif. Nah, maaf ya kalau dari Anda pribadi justru itu harusnya lebih gencar. Gimana Ustaz menurut Ustaz? Ini kita lagi bahas konteksnya buku nih kali ini. Ya betul, kalau misalnya ada tarifnya pun itu nggak ada masalah ya. Sebab pada dasarnya memang seperti yang telah disinggung, niatnya kan bukan untuk dunia sebenarnya, tapi untuk akhirat. Kalaupun ada hasilnya kan bukan masuk kemana-mana, itu kepada arah yang baik juga kan. Betul. Ya. Dicetak lagi, diputar buat buku lagi sebenarnya sih. Iya. Kita juga mengajari cara berbisnis yang baik dan benar juga kan. Ya karena kita juga nggak pengen teman-teman itu terbiasa dengan diberi atau terbiasa meminta. Harusnya kan terbiasa dengan berbisnis, terbiasa menyumbang, terbiasa tangan di atas. Ya kalau ada hal-hal yang bagus, dia terbiasa memperbanyak barisan ahli sunnah. Itu kan bagus. Ya, cuman kan kadang sebagian teman-teman yang seperti itu mungkin muncul ya, oh ini berbayar kurang ini, ya kita kasihlah gratis supaya dia datang dapat ilmu juga kan. Ya, bersama dengan itu yang gratis pun masih ada juga yang malas gitu. Ayo dong guys, come on, ya dong. Ya, oke, bawa lagi Bang, boleh datang. Ya, boleh. Ini bawa lagi ada apa aja sih? Ini Anda penasaran tipis-tipis nih. Ya. Bimbel Sunnah, Dakwah Center, Muslim Clothing, oke. Food stalls, ya penginapan, madu, travel, IO, WO, syar'i. Oh lengkap juga ya. Iya. Kids activity, sekolah sunnah, buku-buku. Oh nice. Wah ada teman-teman yang buka dagangan ini apa? Khimar, akhwat, jubah. Betul. Ada juga kan pilihannya di sini ya. Betul. Ajib. Oke, ini dibawa lagi. Apa lagi dan gitu. Nah ini. Harinya nih ya. Nah ini penting kita bahas. Hari Ahad 2 Oktober. Jam 9 sampai jam 9 malam. 9 malam. Waktu Indonesia bagian barat. Iya. Oke. Jangan lupa. Dari luar kota berarti bisa dong ya? Boleh. Kita undang juga para teman-teman kita, kerabat, ajak keluarga dan kerabat kita, ya teman-teman ya di berbagai juga pondok-pondok pesantren dari luar kota. Sebagiannya malah dari Jawa Barat, tidak hanya dari Jakarta. Ya, malah dari Jawa Tengah, ya yang kita undang. Bahkan pondok pesantren Ustaz Zoli Makassar pun akan menjadi peserta tenan festival kita. Anak-anak radionya Ustaz juga datang juga Ustaz? Ya kayaknya pada hadir semua. Insya Allah Ta'ala. Ya. Saya bisa belajar MC sama beliau-beliau. Iya anak radio nih. Apalagi Bang di bawah Bang? Ya ini sepertinya ini proposal ya. Rangkaian ya. Proposal ya. Ada apa aja dan lain sebagainya gitu kan. Baik buat teman-teman saran saya ini pastikan teman-teman datang nih. Karena ini kesempatannya mungkin kita nggak tahu. Siapa tahu mungkin kapan lagi dibukanya belum tahu ya Bang. Betul. Nah itu dia tuh. Jadi teman-teman para yang mendengar acara kita Dikasih Solusi ini, ya kita tentu masih mengajak ya untuk pertama kalau ingin menjadi peserta tenan. Oh masih bisa? Masih bisa. Alhamdulillah. Iya masih bisa. Anda pikir tadi udah ditutup? Masya Allah bisa. Berapa ininya seatnya? Ya bisa menghubungi Ibu Nia ini. Ada nomornya kalau mau di 0811 1719101 ya. Ibu Nia 0811 1719101. Nah boleh ditanyakan. Nah ini ada bantu ada di deskripsi ya. Ya. Nanti buat teman-teman cek aja di deskripsi di bawah, tinggal di copy di WhatsApp aja, telepon WhatsApp gitu ya. Betul, bisa telepon, bisa WhatsApp. Ya, insya Allah Ta'ala nanti bisa dijelaskan. Wah nih soalnya biasanya pelaku-pelaku bisnis demennya kayak begini Bang. Karena kan mereka kan pasti kan demand-nya udah ada. Iya. Mereka mungkin gak sibuk ngurusin pakai ads, konten ini segala macam ya kan pengunjung udah ada. Mereka biasanya pelaku-pelaku yang acara-acara event apa segala macam rame. Tapi pertanyaannya cukup nggak? Ini potensi penontonnya 300.000 subscribers loh Bang. Iya. Ntar kalau pada pelaku bisnisnya tiba-tiba ya itulah gunanya Fastabiqul Khairat para pendengar setia. Kan begitu. Iya kan. Subhanallah. Iya, kalaupun ya nggak cukup ya mau 100 juga
kalau misalnya nggak cukup ya akan dibatasi tentunya kalau sudah penuh. Makanya teman-teman, ayo ya bergerak cepat, sigap. Siapa cepat dia dapat. Iya betul. Mantap. Masya Allah, mantap. Jadi, bocoran-bocorannya belum bisa dikasih tahu tuh berapa sisanya. 10, 20 boot, 30 boot. Coba aja hubungin Bunia. Iya, Bunia aja, hubungi aja Bunia. Iya, Masya Allah. Karena kan kita sedang podcast ini ya. Siapa ternyata sudah penuh. Iya, subhanallah. Iya, Allah alam. Dua hal yang saya sebut tadi dari target utama di kami itu keamanan berpikir dan membangun kedaulatan negeri. Itu dua hal besar, di belakangnya proyek banyak. Event kita ini baru perkenalan. Ya, kita juga belum bilang pembukaan ya, ini perkenalan. Mungkin event yang lebih besarnya lagi insya Allah akan nyusul nanti, ada di Makassar. Mungkin di akhir tahun kita bulan Desember insya Allah. Kemarin anak ketemu Bang Rizwan di Makassar kemarin. Cuma sehari doang tapi jadi nggak sempat berkunjung ngopi gitu bareng. Iya, kayaknya perlu saat beliau. Jadi bintang utama nanti. Masya Allah. Kita akan buat juga nanti di Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita akan bertahap. Ya mungkinnya di Makassar beberapa hari. Kalau ini kan cuma 1 hari aja kan. Makanya kan mungkin beberapa hari. Pembukaannya di sini Ustaz ya. Jadi awalan tadi kata Ustaz. Ya. Jadi memang arah membangun ekonomi makro itu kan banyak sudut ya. Iya. Ada dari sudut kita tampilkan edukasi untuk menuju ke sana, cara berbisnis yang bagus. Kemudian kadang kita perkenalkan program-program. Dan kadang secara spesifik kita hadirkan para pelaku bisnis yang memang mereka ini bisa masuk ke dalam kegiatan kita. Cocok tuh. Bisa networking juga dari awalan ini kan nantinya kan berkembang. Tujuannya guys, Masya Allah guys, mulai sekali nih guru kita ini dan lain sebagainya, yaitu membantu perekonomian makro negeri kita ini. Masya Allah. Gitu, udahlah biar aman-aman aja, kita maju negerinya segala macam. Berarti kita bisa pangkas tuh yang memiliki pemahaman radikal tuh Sat. Saya sebenarnya agak tadi saya agak riskan sebenarnya ngomongnya itu, karena saya khawatir sebagian pebisnis ini merasa ini kita di bisnis pun disikat-sikat juga kan. Cuman memang harus saya terangkan bahwa kita memang masuk di kegiatan ini juga, ini kecintaan kita kepada negeri kita. Jadi ada arah-arah pemikiran yang tidak benar sebenarnya. Dari arah pemikiran Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir lah, yang masuk ke event-event seperti ini. Itu harus kita rapikan juga. Jadi memang kita ingin teman-teman kita itu belajar bagaimana cara berbisnis yang bagus, tapi tetap memegang prinsip agama dan akidah yang benar di atas manhaj yang lurus gitu. Betul. Itu pasti akan bersinergi sekali dengan keberadaan kita di dalam sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang Muslim, dan kita adalah negeri mayoritasnya umat Islam. Ya pasti itu akan terbentuk suatu hal yang menguatkan negeri kita insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi benar Ustaz ya, kalau dari Anda lihat bahwa ada event-event yang memang disusupi. Ya kan, nah artinya gini, ini akan korelasi banget dengan tujuannya bahwa membangun ekonomi makro. Betul. Nah bayangkan ketika ternyata ada satu wadah event yang isinya memang ternyata pelaku-pelaku tenannya itu memiliki akidah yang bermasalah, error. Iya betul. Iya kan, banyak kan ternyata. Jadi pemilik tenannya, sehingga apa? Giliran dia cuan banyak, tapi ternyata dana itu dipakai buat dana terorisme misalnya, dipakai buat dana buat berontak, dana buat dia mengkudeta, karena kan kepentingan dia gimana caranya dia lakukan segala cara lewat komunitas-komunitas, dia dapat duit dari situ kan. Ternyata disalahkan. Nah, bagaimana Ustaz, coba ini berikan Anda nasihat mungkin kan, selaku Anda juga yang pelaku eksekutor yang berada di event. Nanti juga kan kita kan sekarang lagi bareng juga kasih solusi gitu ya. Nasihatnya gimana caranya memilah-milah agar pemahaman-pemahaman HTI, Ikhwanul Muslimin, Khawarij, ini Anda sebut aja semuanya nih. Ya kan, artinya jangan masuk ke gini-gini, gimana Ustaz ya? Agar pemerintah kita ini nggak pusing. Udah dibubarin HTI, bikin lagi nama lagi yang lainnya misalnya. Begitu tuh. Jadi sebenarnya itu yang paling pokok itu di masalah edukasinya, edukasi bisnis itu penting. Jadi saya pernah lihat ya satu acara gitu, pembicaranya Hizbut Tahrir. Ya semua orang kenal lah kalau saya sebut namanya. Ini kan dilarang nyebut nama kan. Inisialnya apa Ustaz? Jadi dia bicara masalah apa gitu tentang perekonomian, tentang hukum-hukum syar'i seputar muamalah. Ujung-ujungnya mari kita praktekkan apa yang kita sudah bahas. Ambillah satu perusahaan BUMN gitu. Kita bahas perusahaan ini, boleh nggak ini secara syar'i?
1, 2, oh ini nggak boleh ada begini-begini, terangin semua kesalahannya. Nah, makanya negeri kita ini kalau kayak gini modelnya akan hancur. Parah. Mereka sikat pemerintah. Parah sih. Lewat event ya? Ya, Bu, itu di dalam sebuah pelatihan ya, nggak, saya lupa namanya, seminar atau apa gitu. Tapi itu kalau masuk di event itu kan gawat juga, dan pasti akan masuk pemikiran itu. Sepanjang dia sudah ada pemikiran tidak suka ke pemerintah, itu akan berada di mana-mana. Dia akan menyertai dia. Ya, sampai pada hal-hal yang kita tidak mikir pun, seperti yang saya pernah cerita ya, ada orang di Aljazair itu, dia sebenarnya punya kemampuan dari sudut ilmu, tapi pemikiran Khawarij ya. Pernah dibilangin, Syekh tolong ngajarin kami Bulughul Maram lagi. Kata dia, saya bisa aja ngajarin kalian Bulughul Maram, gak apa-apa. Tapi kalau saya sudah buka awal Bulughul Maram, ada Kitabut Taharah bahas tentang bersuci, awal babnya Babul Miyah, bab seputar air-air, ada ingat lagi pipa-pipa air yang diblokir oleh pemerintah di sana. Ada nggak tahan, ada sikat lagi pemerintah katanya. Bayangkan Bang Eri. Seperti itu pemikiran itu berbahaya ketika ada seperti itu. Itulah pentingnya keamanan berpikir. Betul. Ya, dan kita ingin teman-teman kita yang jatuh di dalam hal yang seperti itu juga, kita ingin beri nasihat yang baik untuk mereka. Kita juga ajari mereka secara tidak langsung dengan event-event seperti ini, bagaimana harusnya mereka itu hidup dengan berbaik sangka, hidup dengan cara yang berpikir lebih damai. Dan yang paling penting bagaimana mereka belajar dan berilmu, beramal lebih benar gitu. Supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang ekstrim seperti itu. Oh iya, benar. Malah kerap kali kita malah kena tuduhan radikal, ekstrim, padahal kita taat, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita kalau di sudut bisnis, memang bisnis itu sulit untuk dipilah-pilah, diukur. Nabi aja transaksi sama orang Yahudi, ya kan? Betul. Jangankan terhadap Muslim, non Muslim aja kita nggak ada, kadang diberi keluasan. Makanya di fikih perekonomian Islam itu, sifat perekonomian Islam itu dia adalah sifat yang sangat luas, bebas, tapi terikat dengan kaidah-kaidah syariat. Jadi dia masuk di semua sektor, boleh bermuamalah dengan siapa saja, termasuk orang-orang yang pemikirannya tidak benar ini. Hanya saja di event seperti ini mereka boleh masuk ke dalam ranah-ranah bisnis, tapi tidak masuk ke dalam ranah edukasi. Jangan dimasukkan di ranah, di lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan, atau diberi kesempatan berbicara pada hal yang itu. Ngerti. Atas dikit dong. Yang Anda jadi melek deh, Dan dikit dong, Dan atas dikit dong. Nih nanti di atas, di atas, terus. Masya Allah nih Ustadz. Apa coba lihat? Tadi bawah. Coba lihat. Stop. Bawa lagi, stop. Ya kan di sini kan tadi Anda baca tuh misalnya kayak semacam buku-buku Islami, syar'i misalnya, bimbel, sekolah sunnah. Betul. Artinya harus hati-hati buat para pelaku event. Jangan sampai tenan atau boothnya, penyewa tenan ternyata dia daftar di zona sekolah, tapi ternyata edukasi yang disampaikan itu pemahaman ya Khawarij misalnya, Hizbut Tahrir misalnya, kayak begitu tuh satu. Bisa-bisa setelah hadir event kita demo-demo lagi. Nah itu, harus hati-hati tuh penyelenggara tuh, kecolongan tuh. Masya Allah. Bang, itu Bang ya. Ya siap. Insya Allah Anda percaya sama ANT Bang. Coba yang kayak begitu-begitu, karena masuk lewat edukasi itu yang berbahaya itu. Karena mereka kalau cuma teriak-teriak di masjid-masjidnya mereka tuh gampang mungkin untuk diusir. Teriak-teriak di jalan mungkin apaan nih, tapi kalau lewat sekolah-sekolah nyaru. Masya Allah. Makanya event itu Ustadz, kita belajar di ilmu komunikasi, dia itu publisitas yang spesial. Yang hari ini tuh menjadi tren. Ya, banyaknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang masuk via event. Bukan hanya event kita aja, event segala macam. Ya, mereka menggandeng kampus kadang-kadang dengan sebuah event seminar. Mereka menggandeng bentuknya kadang-kadang jualan outbound. Menjual anak-anak masukin ke anak-anak, bahaya. Jadi event ini luar biasa. Ilmu event manajemen ini, ya subhanallah, sebuah pisau kalau dipakai untuk niat kebenaran, tapi dan sebaliknya luar biasa. Cakep juga kan kadang. Panahan kan bagus olahraga ya. Tapi nanti ujung-ujungnya edukasi masalah jihad, perlawanan. Subhanallah. Dia bikin olahraga panahan ya kan. Subhanallah, datang sambil masuk dia. Jadi insya Allah
Pemerintah kita support Siap, program-program siap. pemerintah. Nah. Jadi wahai para penguasa di luar sana, kita support program-program Anda gitu kan. Jadi mudah-mudahan Anda juga melihat bahwa ternyata yang dituduh radikal sebenarnya bukan kami, Bapak wahai yang terhormat. Banyak ternyata, nah dengan adanya seperti ini Ustadz Zul, Bang Andri dan lain sebagainya, justru kami membantu para pemerintah dan juga penguasa kita yang kami hormati agar alhamdulillah kita diberi ruang sehingga yuk kita gandeng-gandengan sama-sama untuk memberantas para radikalisme di negeri ini, terorisme dan lain sebagainya gitu kan. Gitu Ustaz, ya mudah-mudahan Allah barik fik. Alhamdulillah. Kita berdoa dan berharap bersama. Masya Allah. Iya. Ya, catat teman-teman, ingat saran saya datang insya Allah hari Ahad 2 Oktober Ya, 2022 dari jam 9 9 pagi sampai jam 9 malam. Insyaallah taala. Masuk Mantap. aja di sana. Sip. Silahkan Anda, tapi ingat, habis seru-seruan di sana, belanja-belanja, lihat kajian dan lain sebagainya, jangan foto-foto ikhtilat. Setuju. Aneh Ya. lagi dong. Ya, kena. Ya mantap kan itu. Ya, mantap. Jadi subhanallah ya. Nah, Ustaz. Itu disebut oleh para ulama ya. Seorang itu jatuh dalam sebuah kesalahan. Itu kadang bisa menjadi sebab datang kebaikan yang besar untuk dia. Sebab dia ketika sudah jatuh dalam sebuah kesalahan, dia sudah rasakan pahitnya, tidak enaknya. Akhirnya dia tidak pengen lagi ke sana. Terus lebih hebatnya lagi kalau dia ingatkan orang lain jangan sampai jatuh ke dalam hal yang sama. Barusan yang Ana bilang, makanya Ana nunjuk diri sendiri. Jangan kayak Ana udah teman-teman deh. Ya dengan ada seperti ini, ya buat saya mengajak teman-teman ya udah kita istighfar dan bertaubat lah. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu Alhamdulillah. fiik. Kita ketemu di event ya insyaallah. Insyaallah taala. Mantap. Kita kasih solusi.